Dan di belakang ada siapa? Iya. Jadi sudah banyak sekali ternyata yang menunggu-nunggu pilihan mobil yang saya pilih apa. Padahal saya sudah kasih tahu di video itu. Kalian pasti sudah tahu saya karena saya sudah bilang condong ke yang Opel. Jadi saya beli yang Opel. Dan hari ini hari Sabtu, akhirnya semua kepengurusan balik nama untuk plat nomor dan lain-lain itu sudah selesai. Jadi hari ini kita bisa ambil mobilnya. Yuhu! Akhirnya teman-teman, saya senang sekali. Gara-gara saya beli mobil baru buat saya. Saya sampai belikan Elena juga ini di belakang dia punya car seat. Jadi dia punya car seat. Ya, dia kasih tahu kita mau beli mobil baru kata. Tapi dia Elena belum lihat mama mobil baru toh? Iya. Ya. Genau. Genau. Jadi kenapa saya beli dua ini? Karena kursi ini kan berat. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti mobil begitu, saya hari ini pakai mobil, Paul punya mobil, terus tiba-tiba harus pakai saya punya mobil, kita bakal ribet kalau harus kasih pindah. Elena punya kursi ya. Jadi saya beli satu ini yang baru untuk nanti saya punya mobil, supaya tidak usah kita kasih pindah. Dan yang ini nanti kita kasih tinggal di. Ya betul, yang ini kita kasih tinggal di Paul punya mobil. Kita ambil pemindahan ini dulu. Apa nih? Pemindahan kursi. Yuk. Tuh mobilnya sudah siap di depan. Sudah dikasih siap. Elena dia tidak tahu. Elena mau mobil yang mana? Coba lihat yang mana. Dia tidak tahu. Halo. Itu dia. Plat nomornya juga sudah dipasang. Yuhu, sebentar lagi. Yuhu. Saya sudah tidak sabar sekali. Elena mau mobil bagus kah tidak? Ya. Ya, kalian lihat kelihatan kayak baru sekali tuh, kayak bagus sekali gitu ya. Sabar. Jadi tidak ada lecet-lecetnya, dia punya bodi di luar semua mulus ya. Jadi seperti ini teman-teman, dia mulus sekali. Senang. Ya, itu mama yang mau beli yang itu. Elena mau beli yang ini? Tuh warnanya tuh kayak gini, hijau metalik. Kelihatan kah tidak? Jadi karena sekarang masih ada orang di depan, kita harus tunggu sedikit lagi baru kita punya giliran untuk penyerahan kunci dan kayak kontrak kepemilikan mobil gitu teman-teman. Aduh, Has tidak sabar mau jalan-jalan habis ini. Has senang karena ternyata mereka sudah kasih bersih ya. Padahal kemarin mereka bilang sepertinya mereka tidak sempat kasih bersih. Tapi kalau mau mereka kasih bersih berarti kita harus tunggu agak lebih lama lagi. Dan saya bilang tidak apa-apa, nanti saya saja yang kasih bersih. Ternyata mereka sudah kasih bersih duluan. Ini kayaknya dong cuma lap-lap saja nih, karena masih ada debu-debu juga nih. Tapi minimal sudah lebih bagus lah ya. Elena senang? Ya, Elena mau beli mobil ini kan tidak? Akhirnya sudah dapat kunci, tapi kita belum belum gilirannya kita ya. Cuman karena Paul harus pergi lanjut dia punya seminar. Jadi dia mau bantu saya kasih masuk Elena punya kursi. Sini saya buka. Saya mau coba dengan ini dulu. Tuh dapat kunci deh. Taruh di sini lagi orang ada. Ya halo. Halo. Iya. So teman-teman, kita sudah di mobil sekarang dan Elena sudah duduk di belakang. Sop tangan. Oh iya, mobil baru katanya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan pulang ke rumah. Saya keringatan sekali karena panas. Ini saya baru kasih nyala AC, jadi mungkin agak berisik ya. Nah, iya. Sekarang saya dengan Elena balik dulu ke rumah. Habis itu sampai di rumah nanti saya akan kasih lihat kalian
mobil ini secara detailnya. Oke, oke Elena. Let's go. Let's go. Kita ketemu lagi di rumah ya teman-teman. Ini saya keringetan karena saya di dalam mobil dan saya tidak kasih menyala AC, oke? So, yang pertama ini saya dapat hadiah kemarin dari asuransi. Karena kalau di Jerman kalau kita beli mobil begitu kita harus, setahu saya ya, wajib daftarkan ke asuransi begitu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kita sudah tercover sama asuransi. Dan saya dikasih hadiah ini namanya jam parkir begitu. Sama saya dikasih ini sekt, saya tidak tahu sekt bahasa Inggrisnya apa, tapi ini karena beralkohol jadi ini saya kasih buat Paul saja. Terus tadi waktu kita beli mobil saya dikasih ini, dikasih wine hadiah wine sama penjual mobil teman-teman. Jadi ini tuh mobil Opel Astra Kombi Sport Innovation namanya kalau tidak salah, yang turbo. Jadi dia lebih panjang dan lebih luas daripada Opel Astra yang biasa. Saya pilih mobil ini juga karena dia itu kayak pas dengan tujuan saya beli mobil. Karena tujuan saya beli mobil kan untuk nanti antar anak-anak atau kita pergi belanja. Jadi saya tidak butuh mobil yang terlalu besar dan saya tidak bisa juga pakai mobil yang terlalu kecil. Makanya ukuran mobil ini tuh sudah sangat tepat, pas dan jelas. Dan waktu saya cari-cari mobil itu saya selalu cari mobil yang ada navigasi sistemnya. Jadi mobil ini juga punya navigasi sistem. Makanya itu juga salah satu alasan kuat kenapa saya beli mobil ini. Saya beli mobil Opel ini juga sengaja karena saya pengalaman dengan kita punya mobil BMW yang Paul punya itu. Kalau kita servis, kita kan servis setiap beberapa bulan sekali. Mau rusak, mau tidak rusak, selalu dicek ya, rutin. Itu tuh biaya servisnya mahal sekali. Apalagi kalau misalnya ada kerusakan, misalnya ada remnya bermasalah atau apa, biayanya sangat mahal. Jadi biaya perawatan mobil BMW itu mahal sekali. Makanya kemarin meskipun saya lihat ada mobil BMW yang jauh lebih murah daripada mobil ini, dengan fasilitas yang hampir sama, saya tetap memilih mobil ini karena saya pikir untuk perawatannya saya tidak mau terlalu mahal. Saya tidak mau menyusahkan diri ke depannya lagi ya. Cukup BMW Paul punya saja, saya tidak perlu. Yang saya suka dari mobil ini juga salah satunya adalah dia punya WiFi. Jadi kita bisa aktifkan WiFi di mobil ini. Kalau tidak salah biaya per tahunnya tuh 90 euro per tahun teman-teman. Jadi lumayan murah ya. Terus yang saya suka juga adalah mobil ini itu dia punya komputer boardnya ini, dia tuh touch screen. Terus sudah pasti di sini di mobil ini juga dia punya radio dan multimedia dan lain sebagainya teman-teman. Habis itu dia punya kursi semua yang depan sama belakang itu dilengkapi dengan pemanas. Jadi di Jerman tuh kalau kursi mobil bisa pakai pemanas itu sudah bagus sekali karena musim dingin, kalau musim winter itu kita setengah mati kalau macam dari rumah baru masuk ke mobil nanti kita kedinginan dulu begitu ya. Jadi ini bagus, dia punya tempat duduk semua sudah dipakaikan penghangat. Jadi kita bisa aktifkan sendiri dan penghangatnya juga bukan cuma buat kursi tapi buat
setirnya juga teman-teman. Karena kalau tidak, kita pegang setir tuh kita tangan bisa sampai mati rasa begitu teman-teman. Terus yang tambahan buat saya nilai plusnya buat mobil ini itu dia punya ini kaca-kaca di atas ini. Jadi kaca-kaca ini tuh bisa dibuka, bisa ditutup. Terus jendelanya juga bisa dibuka semua, buka setengah. Jadi tergantung kita yang atur ya. Sebenarnya saya lebih suka kalau dia sudah kaca-kacanya itu sampai ke belakang, tapi tidak masalah teman-teman, tidak ada kaca-kaca juga sebenarnya kan tidak apa-apa ya. Itu cuma bonus saja begitu, bikin bagus kelihatannya ya. Terus selain itu mobil ini juga dia punya ada parking assistant kak kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya kita mau parkir mundur nih, baru kita tidak bisa ancang-ancang dia pustir, susah begitu, kita bisa pakai parkir assistant. Jadi kita tinggal gas rem nanti mobilnya dia putar-putar sendiri begitu. Terus tapi kayaknya saya tidak berani pakai, saya takut ya nanti ada yang error baru dia tabrak lagi kan, lebih baik kita saja sendiri. Terus ini dia punya untuk mundur dia ada kamera dan sensor supaya kalau misalnya kita terlalu dekat dengan dengan mobil lain atau dinding atau benda-benda di luar itu dia akan bunyi pip 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 pip. Pasti kalian yang punya mobil sudah kalian pasti tahu saya punya maksud ya. Sama kalau di depannya tuh sensornya itu ya, kiri kanan sama depan. Ini tadi saya sudah bilang di awal dia kombi, jadi dia kan agak luas, makanya kursi di belakang juga itu untuk tempat kakinya tuh agak luas ya, tidak terlalu sempit kayak kemarin yang Fiat itu kan ya ampun sempit sekali ya. Oh ya, jadi ini juga dia punya kunci, sudah kayak mobil-mobil zaman sekarang, kayaknya hampir semua mobil zaman sekarang kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya kita taruh kunci di dalam tas, terus kita mau buka pintu, kita tidak perlu lagi cari-cari kunci baru harus buka harus buka dia punya kunci dulu. Tidak perlu, kita cuma perlu klik dia punya tombol yang di luar itu, otomatis pintunya akan terbuka. Jadi mempermudah kita begitu. Begitu juga untuk tutup pintunya ya. Dan untuk pintu di belakang dia juga elektrik, semua pintunya elektrik ya. Jadi yang di belakang juga tinggal kita klik tombolnya, dia akan terbuka sendiri. Dan kalau misalnya kita mau tutup, kita juga tinggal klik bagian atasnya saja itu ya. Itu sama dengan Paul punya mobil juga, tidak ada bedanya ya. Ya, jadi tadi itu kita sudah dapat ini apa nih namanya? Jadi kayak surat kepemilikan mobil itu kita sudah kasih. Saya kasih lihat saja begini ya. Saya tidak, soalnya ini data-data kami semua ada di dalam. Ini atas namanya Paul karena saya numpang asuransi di Paul. Kalau saya mau bikin asuransi sendiri itu bakal ribet dan bakal lebih mahal. Makanya mobil ini pun atas nama Paul supaya mempermudah pengurusannya dan murah asuransinya begitu teman-teman. Tapi tetap ini saya pemilik ya, meskipun dokumennya tuh Paul pun nama, tapi kunci saya yang pegang. Oke. Nah, jadi katanya penjual mobilnya, karena saya kan belinya tunai, makanya dokumen ini tuh bisa langsung saya miliki. Seandainya kalau saya ambil kredit, dokumen ini akan dipegang bank sementara sampai kita melunasi kreditnya, begitu teman-teman. Jadi itu katanya bedanya seperti itu. Oke teman-teman, pokoknya saya tidak bisa jelaskan satu-satu karena terlalu banyak sekali yang bisa saya jelaskan di sini ya. Pokoknya intinya nanti kalau kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar tentang mobil ini. By the way, ini yang penting, pasti banyak sekali yang menanyakan dan penasaran berapa harga mobil ini. Jadi tadi malam saya coba-coba googling harga baru mobil yang sama persis dengan yang saya punya sekarang ini, itu di harga 26 sampai 28 ribu. Jadi termasuk murah juga ya. Maksudnya saya tidak tahu di Indonesia standar harga mobil seperti apa, tapi kayaknya di Jerman harga segitu untuk mobil baru lumayan murah. Kayaknya teman-teman, saya juga tidak tahu, saya belum pernah beli mobil baru soalnya. Nah, Paul bilang saya katanya untuk harga tuh tidak usah kasih harga yang detailnya begitu, karena di Jerman itu agak tabu kita bicara tentang gaji, tentang tentang harga-harga barang yang kita beli kalau jumlahnya agak besar begitu teman-teman. Mungkin supaya agak dibilang rendah hati mungkin ya. Oke teman-teman, jadi saya cuma kasih tahu kalian saja kisaran harga barunya, kan kalian sudah tahu. Jadi saya beli mobil ini tunai itu harganya di atas 10.000 euro, di bawah 20.000 euro, kurang lebih di tengah-tengahnya lah teman-teman. Saya sudah kasih bocoran ya. Jadi pokoknya intinya segitu harganya.
Oke teman-teman, semoga saya punya video ini bisa memberi semangat juga buat kalian yang nonton video ini. Semoga saya berharap kalian yang nonton video ini bisa mengambil nilai positifnya dan bisa mengatakan ke diri kalian sendiri kalau saya bisa, kenapa kalian tidak bisa, begitu ya teman-teman. Saya doakan buat kalian yang nonton semuanya, semoga kalian juga bisa mencapai cita-cita kalian dan bisa sukses selalu dan juga bisa membeli barang-barang yang ingin kalian beli sendiri, begitu teman-teman ya. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai gitu. Amin. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.